Seperti yang dilansir oleh tim investigasi kami, Jessica dengan pangeran, aktor pendatang baru, tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan di rumah Jessica. What? Yang paling menyakitkan adalah komentar dari narasumber yang katanya sih dulunya pernah dekat dengan Jessica. Jadi sebenarnya siapa yang memutuskan hubungan? Dia, Mas. Anda yakin? Jessica sama Eleven sama si pendatang baru itu? Ya, sebelum Jessica memutuskan hubungan dengan saya, ya saya masih sering nginep sih di rumahnya. Karena kan saya manajernya, jadi kita sering kali mendiskusikan soal penampilan dan lain sebagainya. Apa? Lo gak pernah jadi pacar gue? Kapan lo jadi pacar gue? Oh, cici gue liat kelakuan lo. Oh, gue gak bisa percaya. Enak aja. Semoga dugaan gue gak bener. Kalian kan belum dapat izin dari Non Jessica. Jessica! Jessica! Jessica keluar! Kita cuma minta Astaga! tentang gosip kamu doang, Jessica! Tidak bisa, tidak bisa. Jangan halangi kami, Pak. Kami hanya butuh konfirmasi dari Jessica, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Tidak bisa, tidak bisa. Iya, Pak. Kami cuma mau balik Jessica keluar, Pak. Enggak. Ini gak mungkin terjadi ini. Ini cuma mimpi buruk. Mimpi buruk. Astaga, tuh sialan, kenapa sih? Ini gak mungkin terjadi. Aduh. Enggak. Ini gak mungkin terjadi sama gue. Ini gak mungkin terjadi. Ini cuma mimpi buruk. Bangun, Jess, bangun. Tapi itu berita bohongan. Itu berita gak benar. Mbak, kita harus ngedukung Mbak Jess. Kasian kan, dia pasti ngerasa terkucil. Yuk kita harus bisa ngehibur dia. Apa yo perlu? Emangnya kamu lupa sikapnya dia itu kayak apa? Dia itu ngerasa kalau dia itu paling senior, artis paling senior. Mana mau dia dengerin nasihat kamu? Yo, tidak ada salahnya toh kita coba. Sakit tenan ya Mbak. Dia digosipin kumpul kebo sama Mas Pangeran. Ya udah biarin aja. Siapa tahu emang bener. Mbak, astaga, Mbak lupa yo. Gimana aku kemarin digosipin sama wartawan. Berita mereka itu jarang ada yang tepat. Mbak koyo tega ngomong gitu. Kalau salah itu jatuhnya fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, Mbak. Yo habis gimana? Masih kesel aku sama dia. Kalau ngebayangin kejadian tempo hari kamu dijahatin terus-terusan sama Mbak Jessica, ya wajar toh kalau aku selalu berprasangka buruk sama dia. Seandainya aku yang ada di posisi Mbak Jess, piye? Hah? Masih alhamdulillah, Mbak. Gosipku kemarin yang gosip ringan, gosip cinta segitiga. Laiki, gosip kumpul kebo, Mbak. Apa Mbak gak mikir gimana perasaan ibu sama bapaknya Mbak Jess? Lah kemarin aja aku yang gosipnya gitu aja, bapak sama Mbak udah panik sana sini. Iki lebih parah, Mbak. Yo piye? Ya, pokoknya aku mau bantu. Ya mbuh lah. Pokoknya kalau Mbak inget kamu itu dulu diculik gara-gara orang suruhannya Jessica. Nggak bisa aku mikir yang baik-baik tentang dia. Apa aku coba alihkan beritane ya? Alihkan gimana? Gimana kalau aku ngaku jadi pacarnya Mas Pangeran? Wedan gue? Nggak boleh, bahaya itu. Ojo khawatir toh Mbak. Iki bakal jadi gosip ringan. Bapak sama Mbak juga pasti ngerti kok. Wong kemarin udah dijelasin. Bukan itu masalahnya. Terus apa?
Masalahnya kamu itu bisa diinjek-injek sampai bledos sama Mbak Jessica. Yang ada kamu dipites-pites gitu loh. Udah boleh? Kalem aja toh Mbak. Kita coba dulu, kan belum dicoba toh. Alah, wes lah, sak karepmu. Bisa-bisa kiamat sugro iki. Kamu tuh udah gila apa gimana sih? Ini kalau mama kamu tahu bisa jantungan dia. Tante, demi Tuhan, saya tuh nggak nginep di rumahnya Jessica. Om mau tanya sama kamu beneran nggak itu datang malam-malam ke rumah dia? Ya, well, iya Om, aku datang. Tapi kan aku nggak... Om, sumpah Om, demi Tuhan, itu beritanya nggak bener Om. Itu pasti narasumbernya yang ngaco. Ini pasti ulangnya si Aldo. Dia kan jealous sama aku. Tunggu, Aldo? Maksudnya Aldo yang katanya pernah nyulik si Lasuki itu? Iya, Tan. Kok dia bisa cemburu sama kamu? Kenapa cemburu sama kamu? Ya, karena dia lihat aku deket sama Jessica. Dia kan fans berat sama Jessica, Tan. Makanya begitu dia ditinggalin sama Jessica, dia nggak suka. Dan dia dendam sama aku sekarang. Dengar baik-baik ya. Bukan berarti itu Om setuju ya. Kamu datang malam-malam ke rumah orang, ke rumah perempuan lagi. Ya? Kamu harus tahu, kamu tuh udah aktor, udah main sinetron. Ya? Harus tahu yang mana yang baik, mana yang enggak. Harus bisa pilih-pilih. Nggak sembarangan begitu. Ya Om, Tante, sorry ya. Oh, Tante, permisi, Tante. Apaan sih? Kok jadi mama? Enggak. Aku nggak berani keluar Pangeran itu di depan banyak banget wartawannya. Masa mereka pikir kalau kamu juga tidur di sini? Iya. Tapi kan aku juga belum pernah ngadepin wartawan. Ya jadi gimana? Ya aku juga bingung. Yaudah gini deh, aku ke rumah kamu, oke? Apa-apaan sih? Udah nggak usah bikin tambah stres deh. Jess, bentar ya. Lah, Pak. Waduh, apaan sih? Pangeran bikin tambah stres aja. Suki, hai. Ben, sorry. Aku boleh pinjem mobil kamu nggak ya? Mau kemana? Aku mau ke rumah Jessica. Oh, kebetulan kalau boleh aku ikut yo. Oh, iya boleh. Mbak, aku mau ikut sama Mas Pangeran ke rumah Mbak Jess. Mbak ikut nggak? Enggak. Mbak. Suki, it's okay, nggak apa-apa. Kalau nggak aku sendiri aja, kamu nggak usah ikut. Enggak. Aku ikut. Yuk. Oke. Bayan, tinggal dulu ya. Walah, Dek. Kamu itu ono-ono ae. Mbuh lah. Jessica Maida, aktris cantik kelahiran 15 Januari, dikabarkan tinggal serumah dengan aktor pendatang baru di sinetron Shelter yang bernama Pangeran. Mereka sepertinya terlibat cinta lokasi. Seperti yang dilansir oleh tim investigasi kami, Jessica dengan Pangeran, aktor pendatang baru, tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan di rumah Jessica. Tapi yang paling menyakitkan adalah komentar dari narasumber yang katanya sih dulunya pernah dekat dengan Jessica. Jadi sebenarnya siapa yang memutuskan hubungan? Iya, Mas. Anda yakin Jessica sama Eleven sama si pendatang baru itu? Ya, sebelum Jessica memutuskan hubungan dengan saya, ya saya masih sering nginep sih di rumahnya. Waduh, ini bahaya nih bos. Ini bahaya nih, gosip murahan kayak gini nih. Ini bikin penonton setia kita jadi nek.
Jadi nggak mau nonton lagi sinetron kita, Bos. Dek, tapi pada dasarnya semua orang itu kagak demen yang namanya kumpul kebo. Ini berita kayak begini nih, Dek, bakal nurunin rating, Dek. Bener gak, Gra? Apaan? Budget aja tahu. Kenapa, Bang? Masih, gue minta teh manis nih, tawar. Lo kirain Bang Nagra nggak doyan manis? Ini gue nggak habis pikir ya. Ini anak kemarin nih udah bisa bikin berita begini, jatuhin kita, jatuhin judul kita. Oh, gimana ini? Nih produser iklan pasti juga nonton gosip itu. Aduh, gimana cara jelasinnya kalau bener dia nanya soal itu? Halo, Pak Reki, gimana? Jessica, barusan saya lihat berita gosip di TV. Hah? Itu gimana ceritanya? Pak, maaf, tapi nanti saya akan jelasin semua. Tapi sekarang saya lagi dikejar-kejar sama wartawannya. Saya minta maaf banget. Iya, tapi berita itu udah bikin saya resah, Jessica. Iya, Pak, saya tahu, saya ngerti. Tapi tolong maafin ya. Saya lagi handle semuanya. Jessica, bukan cuma saya yang resah. Orang fotografer, orang layout brosur, one sheet, semua ikut resah. Semua ikut keganggu sama berita itu. Itu benar nggak ceritanya? Hah? Pak, pokoknya itu hoax. Nanti saya akan jelasin semuanya. Ya, tapi saya sekarang... Saya minta maaf pokoknya ya. Oke, kalau kamu bilang itu berita hoax, saya minta kamu selesaiin urusannya, jangan sampai kepanjangan. Saya nggak mau diulur-ulur waktu lagi, ya. Asal kamu tahu, Jess, kamu itu mau diangkat jadi brand ambassador produk kami. Jadi kamu harus jaga image kamu. Image kamu itu harus bisa diterima sama masyarakat, ya. Iya, Pak, saya ngerti. Iya, maaf ya. Pak, stop dulu, Pak. Baik, Mas. Tolong ya, Mas. Ikutin rencana tadi. Oke. Tapi seterusnya juga nggak apa-apa. Aku oke kok. Serius, Thomas. Iki demi nyelamatin Mbak Jessica. Oke, sorry. Pak, tolong deketin rumah itu ya. Ya, Mbak. Halo, Pangeran, kamu di mana? Jangan kesini dulu, itu wartawannya banyak banget di luar dan kita digosipin yang kagak bener. Masa kita dibilang Samen Eleven? Udah ya, kamu tenang aja ya. Aku udah baca gosipnya. Kamu tenang aja ya, aku udah mau nyampe. Hah? Sampai mana? Kok kamu nekat sih kesini? Udah, tadi kan aku bilang apa? Udah gitu keluarga besar aku lagi marah banget sama aku gara-gara berita gosip itu. Iya, Jess, udah. Tenang dulu, oke? Oke, bye. Kok dia baru datang bukannya di dalam rumah? Wah, infonya nggak valid nih. Beres nih. Kurang! Siapa jelek kau? Berani-beraninya dia gak dia sama Pangeran! Suki, kok gak ada yang cowok lain? Iya kan cinta segitiganya sudah batal. Jadi boleh dong gandeng pacar sendiri. Oh, bener nih. Saya muat ya beritanya. Bukannya Anda pacarin Mbak Jessica? Kenapa sekarang ganti lagi? Teman-teman, saya pemain baru, jadi saya butuh teman.
berita yang tadi jadi gimana dong? Saya permisi teman-teman. Jadi berita yang tadi? Ya. Waduh, hoax nih beritanya, hoax. Berita apaan nih? Yes? Mbak, apa lo meluk tetangga pangeran? Hah? Apa? Oh, hah? Udah, Mbak, iki maksudnya apa? Maksud apa? Hah? Siapa yang minta lo kesini? Gak ada kan? Mbak, aku bermaksud apa? Bermaksud apa? Nggak usah sopas deh lo. Ternyata nekat juga yang mengambil pangeran dari gue. Hah? Iya kan? Yes, please. Ya, kamu dengerin dulu penjelasan dia. Gak. Ini tuh Gak perlu. Diem. Permisi. Udah sana, pergi. Gak ada yang ngundang lo kesini, gak ada. Jess, hey, kamu tuh keliru. Dia malah nolongin kita. Apa maksud lo? Hah? Dia nolongin kita. Kan tadi kamu bilang, wartawan bilang kalau kita tinggal bareng di sini kan. Ya udah, dia ngasih ide itu supaya kita pacaran di depan wartawan. Dan bener kan berhasil. Wartawan pergi. Tapi nyakitin banget. Ngerti gak? Nyakitin banget. Aku lihat dia itu kayaknya mesra banget megang-megang tangan kamu, kayak ambil kesakitan banget. Ya kan cuman acting. Ya aku pikir kan ide yang bagus, make sense. Ya udah aku lakuin aja. Aku mau makanya. Apa make sense? Apa yang masuk akal? Apa masuk dalam hati? Orang kamu juga ambil kesakitan kan? Hah? Kenapa Mbak Suki? Apa yang aku buat selalu salah, Pak. Padahal aku cuma mau bantu Mbak Jessica sama Mas Pangeran. Tapi nggak pernah bener aku. Aku selalu salah. Ya kalau memang niatnya mau menolong, biar Allah saja yang memberi balasan kepada Mbak Suki. Kecuali niatnya mau dipuji, biar Mbak Jessica dan Mas Pangeran yang memuji. Dan itu pun jarang, Mbak. Aduh, ya Allah. Nyesel aku. Kenapa tadi aku ndak ikut coba? Kalau sampai dek kira dia apa-apain sama Mbak Jessica, sopo sing belain? Ya Allah, lagian situ anak nekat banget Udah tahu Mbak Jessica itu galak kayak macan, masih juga disamperin. Gila. Kok iki cari masalah tenan toh? Walah, iki akhirnya datang juga nak iki. Mbak. Dek. Maaf, Mbak. Maafin Suki karena tadi nggak mau dengerin nasihat Mbak. Maaf ya Mbak. Ya Allah, Dek. Kamu diapain sama Mbak Jessica? Hah? Diapain? Dia cemburu sama aku. Padahal tadi aku cuman pura-pura gandeng Mas Pangeran. Terus aku diusir, Mbak. Ya Allah. Ya udah, yuk. Emang gimana? Di sana itu banyak wartawan, po piye? Banyak, Mbak. Wong katane mereka mau nangkap Mas Pangeran sing tidur di kamar Mbak Jessi. Terus? Yo, begitu lihat aku sama Mas Pangeran turun dari mobil terus gandengan, pada kaget semuanya. Terus? Yo, akhirnya pada bubar. Terus? Ih, kok terus-terus? Haus aku, Mbak. Walah, waduh. Mas Bagong. Apa manggil-manggil?
Paling aku dijadiin kelinci percobaan tok. Mas Bagong, sini dulu sebentar. Apa, Mbak? Aku di sini aja. Mau apa toh? Iki loh, Lasuki haus. Minta minum ya. Tolong dianterin ke ruang makeup. Butuh aku toh, ha? Sampai nyobain racun aja manggil aku. Walah, ketoke Mas Bagong masih marah, Mbak. Karena dijadiin kelinci percobaan. Wes, biarin aja. Tapi aku kasihan. Kamu kasihan sama Mas Bagong? Ya, bagaimanapun juga, dia kan bekas orang yang dihormatin di Karangmenjangan. Tiba-tiba di sini jadi bahan ketawa orang-orang. Kan kasihan toh. Lasuki. Untung aja kamu udah balik. Mbakmu ini loh, dari tadi udah nungguin kamu. Senewan dia. Iya, Mas. Ya wes, aku ke base camp duluan ya. Kan sudah ada Kakanda toh. Misi, Mas. Iya. Jadi dari tadi merhatiin aku senewan. Ngalah, GR gitu aja. Enggak yo, maaf deh. Iyalah, masa saya nggak perhatiin. Ya udah, saya kerja lagi ya. Iya. Ini kalau kita mau latihan dialog, sekalian blocking harus pemainnya harus full semua, nggak jadi saya nggak perlu jelasin berkali-kali ya kan? Hah? Nggak bisa begitu lah ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu, sini. Kamu sini. Kamu tahu kamu siapa? Ya? Kamu itu pemain baru. Yang ngorbitin itu saya. Ngerti kamu? Hah? Kenapa kamu datang telat? Kenapa kamu datang telat? Maaf, Pak. Tadi aku nganterin Mas Pangeran ke rumahnya Mbak Jessica. Itu bukan tugas kamu. Nganter-nganter begitu. Tugas kamu datang ke lokasi on time, on time, on time. Itu yang saya mau. Ngerti kamu? Iya, maaf, Pak. Soalnya tadi aku lihat gosipnya Mbak Jessica, jadi aku kasihan sama dia. Kamu nggak perlu kasih kasihan. Buat apa kamu kasihan? Hah? Buat apa? Ya? Saya mau untuk semua pemain harus disiplin. Oke? Kamu itu saya yang ngorbitin. Pak. Iya, Gong. Minumannya tequila udah jadi apa belum tuh dia minta tuh tadi tuh? Ya nanti dibuatin dulu, habis itu kamu anterin. Biasanya kalau Sukilo yang suruhan kamu semangat. Semangat apa? Kali ini aku nggak semangat, Le. Hatiku masih keloro-loro. Loh kenapa? Masih dendam peristiwa roti? Coba bayangin aja orang disamain sama kelinci. Orang loh nih aku, bukan binatang. Bukan kelinci, Mas Bagong. Apa? Tikus. Apa? Apa tak? Tikus. Tikus ya, Tok? Nggih, Pale. Sekarang tuh yang dibikin percobaan tikus. Terus maksudmu aku tikus? Hah? Enggak, Mas, enggak. Tikus apa kelinci? Tikus. Oh, nggak itu. Enggak, Mas, enggak. Bagong, teman-teman gak usah pada ribut. Ribut terus Bagong kalau dikasih tahu susah kamu, Gong. Oke, Mas. Selin ya aku ya. Ribut terus senengannya. Yes, jujurnya koping kok. Ya. Lain kali kamu nggak usah terlalu mikirin perasaan kamu. Yang harus kamu pikirin itu tanggung jawab kamu di lokasi. Karena itu pekerjaan kamu. Jujur aja ya, aku nungguin kamu cukup lama. 2 jam. Kalau kamu mau jadi pemain yang profesional, kamu harus bisa tepat waktu. Ya mungkin dia belum paham masalah profesionalitas. Asuki, yang harus kamu prioritasin itu callingan sama jadwal syuting. Udah. Ya.
Yuk, kasih Mas. Itu tuh Mas Pangeran tuh. Itu dia tuh. Loh, kok dia sendirian ya? Jessica-nya mana? Gue mesti nyiapin jawaban nih buat semua pertanyaan yang mereka bakal kasih. Iya, jadi kita samperin aja. Ayo. Mas, saya ingin minta konfirmasinya dong, Mas. Sebenarnya hubungan Anda dengan Mbak Jessica itu bagaimana sih, Mas? Terus, mengenai rekaman ketika Anda bergandengan tangan dengan Mbak Jessica dan masuk rumahnya, itu bagaimana, Mas? Iya, Mas. Bukannya Anda kemarin malam itu berada di rumah Jessica ya? Nggak mungkin dong. Semua ini hanya sekedar sensasi doang. Teman-teman, yang saya sampaikan sama, oke? Sama seperti tadi waktu saya sama Suki, oke? Intinya, saya sama Suki itu karena kita ingin menyatukan chemistry, oke? Jadi tidak ada yang namanya tekanan senioritas. Jadi saya kenal baik sama Kafka, saya kenal baik sama Ashanti, dan pemain lainnya. Oke? Cukup. Ya, permisi saya harus syuting ya. Pak Baru? Bang! Pak Baru! Jawabannya kurang tepat, Mas. Sayang sama siapa, Mas? Mas. Tunggu. Tolong jangan ganggu adik saya ya. Tuh. Jangan ganggu. Guys. Om. Selagi tindakan kamu nggak negatif, bisa dipertanggungjawabkan dan nggak ganggu syuting, Om nggak akan ikut campur urusan kamu. Oke Om, aku juga minta maaf ya Om kalau aku udah salah-salah. Apa-apa. Ya ada bagusnya juga, banyak wartawan di lokasi kan bisa naikin rating sama share kita. Kalau udah selesai make up ke tenda, Tante mau ngomong sama kamu. Ya? Siap Om. Zaka, scene berapa nih? 25. Mbak Suki, minumnya Mbak Suki. Yo, makasih Mas. Mbak Suki mungkin mau teh atau kopi? Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Oh iya, mari Mbak Suki. Iya. Mas. Bagi kopi satu ya. Oh, boleh. Monggo. Sekalian saya mau tanya, Mas. Nanya apa ya? Sebenarnya yang pacaran itu siapa sih? Pangeran sama Jessica, apa Pangeran sama Lasuki? Oh, nek kalau setauku nih ya. Kalau setauku mereka itu nggak ada yang pacaran. Tapi kalau Lasuki itu udah dijodohin sama kedua orang tuanya di desa Karangmenjangan sama mantan pejabat. Orang penting di sana. Oh iya Mas, kalau kemarin itu kan yang digosipin Lasuki menjalin hubungan dengan Kafka. Nah, masalahnya Mas, Kafka tahu nggak sih kalau Lasuki ada hubungan dengan Pangeran? Kalau sepengetahuan Mas kayak gimana Mas? Soalnya kan Mas paling dekat sama para artis dan kru di sini. Jadi kalau setauku tuh gini ya, di sini tuh antara pemain dan kru tuh semuanya dianggap bersaudara. Jadi siapa yang berhubungan dengan siapa itu nggak akan ada yang berani ngusilin gitu loh Mas. Kecuali pelakunya sendiri. Oh gitu ya Mas ya? Iya. Mau nanya apa lagi Mas? Cukup Mas, nanya itu aja. Mas, tapi ini tayangnya kapan ya? Nggak ada tayang sih Mas. Nggak ada tayang Mas. Cuma nanya aja. Cuma nanya kita, iya. Cuma nanya-nanya toh? Iya, sambil minta kopi. Ya udah nih. Kalau nggak tayang nggak percuma, ngapain minta kopi? Mas, bagi kopi satu Mas. Jadi gimana? Udah pada siap buat ngedaki ke Bromo minggu depan? Kerel gua masih nggak bisa nih, kurang gede. Kayaknya harus diganti deh. Itu gampang, sepupu gue ada. Ntar gue bilangin buat minjemin kalau. Oke. Berarti semua beres ya? Thanks ya. Emang kita beneran yakin mau berangkat sekarang? Kayaknya ada yang masih galau deh. Oh iya, Mawar, lo ikut kan? Arya, lo ikut kan? Udah siap semuanya? Shh, gua nggak mau dengar kata enggak ya. Intinya kita harus mendaki bareng, kita solid, dan kita bareng-bareng sana. Nggak bisa gitu dong, Yas. Biar Mawar nentuin pilihannya sendiri dong. Oke. Mawar, gimana? Gimana ya? Masalahnya ada benturan di hari kita berangkat, Mbak. Benturan apa sih? Iku loh, remedial ujian aku.
Ya udah, kalau gitu lo nggak ikut. Ya kalau mau orang nggak ikut, gue juga nggak ikut deh. Lo apa-apaan sih jadi cemen banget gara-gara cewek? Ya, itu kan sikap gue, terserah gue dong. Wes, sudah. Udah apa-apa, Mas. Mas, Enggak apa-apa kok. Lagian Mawar cuma ujian, ya palingan cuma seminggu. Dan ya kita nggak apa-apa kali untuk nunda keberangkatan kita cuma seminggu. Lagian kan kita libur masih lama, ya nggak? Nggak masalah dong. Mana nih si Pangeran? Gue harus bikin perhitungan sama dia. Itu bukannya narasumber yang di berita kemarin ya? Yang mantan Jessica itu? Iya, kalau nggak salah. Dia kan bekas manajer. Pokoknya itulah. Jadi kita samperin yuk. Ayo. Ada apa-apa? Mas Aldo narasumber yang mengadukan perihal tentang Jessica dan Pangeran menginap bersama kan? Kami minta konfirmasinya dong. Konfirmasi apaan? Kan semuanya udah gue sampein kemarin. Katanya sebelum sama Pangeran, Jessica tinggal sama kamu. Apakah itu benar? Ya. Oh ya Mas Aldo, dalam acara gosip itu kan Anda sebagai narasumber bekas kekasih Jessica. Dan Anda mengundang wartawan untuk menyaksikan bagaimana Pangeran tidur di rumah Jessica. Tapi ternyata berita itu semua bohong. Iya. Itu gimana, Mas? Ya, lu wawancara artisnya dong, jangan wawancara gue. Gue kan udah ngasih info yang valid. Ya lu semuanya aja nggak becus nguliknya. Lu nggak usah nyolot. Iya, lu nggak usah nyolot. Cek, Bang. Cut lu, Bang. Audio gue ganggu. Cut. Ini apa-apaan sih, berisik banget? Adam, lo cek dulu dong ini berisik kenapa ini? Yang gak gue syuting, bilangin dong. Ya, gue udah sampein informasinya, oke? Siapa yang narasinya? Ya, lu nggak nonton TV kemarin? Gue tanya, Tapi berita dari Anda tidak terbukti benar. Apakah Anda punya dendam sama Jessica yang telah memutus Anda? Ya, lu harusnya meliput Jessica sama Pangeran dong. Jadi lu ikutin mereka, lu buktiin informasi gue bener apa kagak. Lu jangan jadi nyecer gue kayak gini dong. Nggak bisa gitu dong. Kok lu jadi nyolot kayak gitu sih? Maksud lu apaan? Gue nggak nyolot ya. Itu ada apaan sih ribut-ribut? Ya ilah, udah enak-enak dikat. Dek. Iya. Ya Bang. Kenapa sih? Itu Bang, ada si Aldo, mantan pacarnya Jessica. Yang gosip Bang, Jessica 7-Eleven sama Pangeran. Dia dateng Bang, habis deh dikerubutin wartawan. Terus dia ngapain kesini? Kan nggak ada sini Jessica kan hari ini. Coba lo cek deh. Iya Bang, saya cek dulu Bang. Nggak ada Bang. Ya udah, terus ngapain dia kesini? Mendingan lo panggil si Aldo ketemu gue. Iya Bang. Berapa? Ngapain sih ganggu-ganggu gue syuting aja? Ngajak gelut bocah ki berani-berani nih. Mbak. Apa? Nih, minum. Ora. Iku nopo toh? Oh, ribut-ribut. Itu loh, ada si Aldo lagi golek perkara. Mas Aldo datang ke sini? Astagfirullahaladzim. Iya, udah. Tapi kamu ndak perlu takut yo, ada Mbak di sini tuh. Tenang ya. Dia mau ngapain toh ke sini? Ya Mbak juga ndak tahu, emang sempro tuh bocah berani-beraninya datang ke lokasi syuting. Suki, touch dulu yuk. Jangan di sini Mbak, touch-upnya di base camp aja. Asanti juga sekalian? Yaudah yuk. Jagain tak tunggoni. Apa diribut di sini? Lokasi syuting nih, bukan di pasar. Lo awas lo. Lu nggak sambil duduk dong. Emang ada apa? Nggak ada apa-apa Bang, kita cuma mau nanya aja, tapi dia malah nyolot Bang. Lu, apaan sih? Hei, bisa diam nggak sih? Gua usir nih. Mau gua panggil satpam? Apa mau urusan sama gua? Ayo. Pulang. Aduh, ayo ke Bang Heru. Bang Heru, nih biang keroknya nih. Apa lu lihat?
ngapain di sini? Hah? Gue mau nanya, lo ngapain datang ke tempat kerja gue? Ngapain? Oke, gue minta maaf bang, ya. Yang berisik tuh wartawan, bukan gue bang. Jadi tolong, gue minta maaf, oke? Ah, gue gak butuh maaf lo. Yang gue tanya, lo ngapain ke sini? Urusan lo apa datang ke lokasi gue? Sebenarnya sih gue cuma mau ngomong sama pangeran bang. Gue pengen bicara sama dia. Ini makanya gue lagi nyari dia sekarang ya. Tapi tiba-tiba gue dikerubutin wartawan, gue juga nggak ngerti bang. Lo denger baik-baik ya. Ini tempat kerja gue nggak mau diganggu lo, oke? Dan gue punya hak mutlak di sini. Gue syuting di sini, gue punya izin dari polisi. Kalau lo nggak suka, lo boleh pergi dari sini. Tapi kalau lo tetap di sini, gue lapor ke polisi. Ngerti lo? Oke. Sekali lagi gue minta maaf bang, oke? Gue minta maaf. Tapi beneran bang, gue ada perlu bicara sama pangeran, oke? Ini penting banget, ini urgent. Bro. Lo temuin deh sama pangeran ya. Gue nggak mau ikut campur urusan dia sama pangeran, oke? Siap. Oke? Iya, makasih banyak. Ya udah. Datang juga. Gue kira lo nggak mau nemuin gue. Di mana Jessica? Satu. Gue dapat pesan dari Jessica, gue nggak akan ngasih tahu lokasi dia ke siapapun, termasuk lo. Dua, gue nggak suka ya. Lu main-main ke lokasi gue, ngerecokin tempat gue nyari duit, ya. Jadi jangan ganggu gue lagi. Ngerti lo? Belagu banget lo. Baru juga jadi artis pendatang baru. Lu jangan main-main sama gue, oke? Ya, nada ngomong lu sih kayak orang yang pantas buat ditakutin. Ya, gue ngerti. Lo sama Jessica lagi panas, ya kan? Hubungan gak baik. Oke, gue ngerti. Makanya gue ngasih saran ke lo, oke? Mendingan sekarang lo sama Jessica, lo kasih space, oke? Lo kasih jarak, lo tenangin diri lo. And once you get calm, lo udah tenang, lo baru ngomong lagi, lo cari solusinya, oke? Nggak usah sok wise lo. Lu terlibat dalam masalah ini. Lu ngerebut pacar gue. Gua cuma mau nolong Jessica supaya Lasuki nggak ngelaporin dia ke polisi. Tapi kalau lo main kasar kayak gini, oh iya, gue bakal minta Lasuki buat laporin lo ke polisi. Mau lapor ke polisi? Ya, lu mau lapor ke polisi? Silakan, lapor silakan. Tapi tahu konsekuensinya. Gue bakal buka semua kebusukan soal Jessica terhadap Lasuki. Semua kebencian Jessica terhadap Lasuki. Lo tahu itu kan? Serius lo? Hah? Serius lo? Menurut lo? Lo mesti banyak belajar, bro. Belajar lo. Hah? Nih, masalah Suki sama Jessica. Dan kelar. Suki maafin Jessica. Clear. Sekarang tinggal urusan lo yang nyulik Suki. Oke? Pangeran, tunggu. Apa? Gue lagi syuting, oke? Lu buang waktu gue. Ya lu asal lu tahu ya, gue juga males ngomong sama lu. Ya udah, habis. Ya, Pangeran, tunggu. Lu tahu kan? Gue tahu semua rahasia Jessica, ya kan? Semua rahasia dia ada di kantong gue. Lu tahu itu? Oh ya? Serius lo? Di kantong gue juga ada rahasia lo, men. Nih, di kantong gue ada. Oh ya, gue tahu bro. Jessica cerita sama gue, ya, soal penggelapan kartu kredit. Lu nyolong tabungannya Jessica, termasuk this one. Oh ya, mobil dia yang lu bawa kabur. So kalau lu macem-macem sama Jessica, oh ya, penjara buat lu bro. Jadi gue minta, jangan pernah gangguin gua, Lasuki, Jessica atau siapapun yang ada di lokasi ini.
Iya. Gue? Woi, belum pada selesai make up-nya? Belum nih. Kenapa? Lo mau di makeup juga? Enak aja. Enggak, gue bete di set sendirian. Suki, lo kenapa? Kok gelisah gitu? Oh, udah apa-apa Mbak. Kak Momo, Mbak Iren, maaf banget nih, maaf banget. Aku boleh minta tolong nggak? Aku mau ngomong pribadi sama Lasuki sama Kafka. Ya, Kak Momo ya, Kak Iren. Sorry banget ya. Suki, lo kenapa? Cerita aja nggak apa-apa, jujur sama kita. Ketoke, banyak tenan masalah di lokasi syuting. Kayak heboh terus gitu, udah ada tentramnya. Yo, bukannya aku mau protes, tapi kok yo ada-ada aja masalahnya. Oh, jadi itu. Nggak apa-apa, lo tenang aja. Ntar lo juga terbiasa kok. Nih ya, sebenarnya kehidupan kita selebritis sama kehidupan orang biasa itu sebenarnya sama. Kita sama-sama punya masalah. Tapi yang ngebedain itu karena kita selebritis. Jadi masyarakat itu lebih pengen tahu apa sih masalah yang ada di hidup kita. Nah, kalau ada masalah dikit-dikit yang bisa diangkat itu pasti wartawan langsung nyari. Gitu. Oh gitu. Tapi aku nggak bisa Mbak. Aku selalu merasa terganggu. Kuncinya, ya kita nggak usah terlalu ngurusin orang lain. Yang kita urusin ya yang ada kaitannya aja sama kita. Pasti bakal terasa lebih ringan. Karena hal-hal kayak gini, ya udah wajar banget, udah biasa terjadi di dunia infotainment kayak gini. Jadi, kamu sekarang harus siap mental. Dan yang paling penting sebagai selebriti, mulai sekarang kamu harus bisa jaga image. Ya kamu nggak usah lah ngurusin urusan orang lain. Contohnya kayak tadi pagi, kamu sok-sokan mau nolongin Jessica. Sebenarnya itu nggak perlu. Kejamnya dunia entertain. Sedikit aja kita salah ngelangkah, kita bisa jadi bulan-bulanan. Hah? Jadi bulan-bulanan? Iya. Emak aku kasihan bos sama bapakku di kampung. Ya udah sekarang lo tenang aja. Lo inget tuh apa kata Kafka. Bener tuh dia tuh. Gimana? Hah? Udah beres? Ya, gitu deh. Gitu gimana maksud lo? Kok gue jadi kepo ya? Ada apa sih sebenarnya tadi? Sorry ya, tapi gue belum bisa share ke lo. Oh, oke. Pangeran kan anak baru juga kayak aku. Tapi kok udah berani main api gitu yo? Apa karena pengaruh Mbak Jessica yang agresif? Oke Pak, besok pagi saya masuk siap di sana Pak. Makasih. Kafka, Asanti sama Lasuki udah ditunggu Bang Heru di set. Oke, yuk. Adiknya yang ngeritik tadi loh. Ya. Yuk. Yuk, kita take dulu nih. Ya, ya. Gue boleh nitip HP gue nggak? Boleh. Thank you. Supaya ndak bolak-balik Karangmenjangan Jakarta, sebaiknya Bapak sama Simbo itu ikut ke Jakarta. Tapi Yogila harus punya rumah dulu, harus nyicil. Kalau Bapak sama Simbo di Jakarta kan gampang ngejelasinnya kalau lagi ada gosip-gosipan begitu. Udah beres semuanya, cuci gelas sudah, cuci piring sudah, semuanya sudah beres. Waduh.
Tapi apa nanti bapak sama Simbok mau yuk pindah ke Jakarta? Duh, Mbak Yayan kenapa ya? Kok duduk sendiri, ngelamun lagi? Biasanya kan Mbak Yayan itu kalau lagi lihat adiknya syuting semangat ya. Ketoke Mbak Yayan ini lagi ada masalah. Duh, piye yo, gimana caranya yo supaya Mbak Yayan nih tidak ngelamun lagi? Duh, gimana yo? Ayo Karto, mikir Karto. Duh, gimana yo? Oh iya, gua ada ide. Ada kue, aku kasih kue. Mudah-mudahan Dek Yayan makan kue jadi nggak stres lagi. Pasti kue ini bisa mengobati stresnya Dek Yayan iki. Aduh. Sendirian Dek Yayan. Sampean lihatnya saya sendirian apa gimana? Udah tahu sendirian pakai ditanya. Ya, memang harus ditanya. Masa dijawab? Kan tadi tidak ditanya. Mau apa tuh muter-muter? Jangan macem-macem ya sampean. Apa tuh? Aduh, iya. Jangan kebiasaan suka sembrono begitu. Iya. Kuenya Mbak Yayan. Nggak, makasih udah kenyang. Sudah kenyang yo. Ya sudah kalau gitu nanti bisa buat di apartemen kan bisa. Ganggu aja orang lagi ngelamun. Nggak mau. Ini ya udah basi kalau dibawa ke apartemen. Lawang belinya tadi pagi, bikinnya kan pasti dari kemarin. Basi. Mbak Yayan, tapi menurut saya nggak bakal basi. Simpen saja di kulkas. Lagian kuenya enak loh. Tadi saya sudah habis 3 kali. Enak loh Mbak Yayan. Jangan maksa. Kalau enak, sampean aja yang makan. Buat sampean untuk yang ke-4 kali. Yakin Mbak Yayan nggak mau? Sampean ki mau tetap maksa? Mau pergi apa mau ngajak gelut? Iya Mbak Yayan. Ya wes Mbak Yayan. Tidak apa-apa kalau gitu nanti biar saya habiskan semuanya kuenya. Ya, kalau gitu saya pergi ya Mbak Yayan ya. Ya udah sana, orang dari tadi itu saya lagi mau merenung. Iya Mbak Yayan. Ganggu aja. Iya. Mbak Yayan, tidak apa-apa ditinggal sendiri. Dari tadi saya yo sendiri sebelum sampean ganggu. Buruan saya mau merenung nih. Iya Mbak Yayan. Iya. Mari Mbak Yayan. Wih, lupa gua callingan pagi besok. Udah tidur deh. Jessica ngapain telepon malam-malam? Halo Jess. Halo Pangeran. Kamu belum tidur kan? Belum nih, baru. Kenapa? Oh, ini lagi di jalan aja sih. Suntuk soalnya di rumah terus. Ini aku lagi nyetir. Ini kayaknya aku lagi diikutin orang deh. Naik motor. Tuh, diikutin. Ini pasti si Aldo nih. Jess, aku tuh heran ya, itu kenapa sih tuh orang? Dia itu tau gak, tadi dia ke lokasi. Dia datang tuh ke lokasi. Untung ada Om Heru. Om Heru tegas, dia bilang ke Aldo tadi gini. Aldo, kalau kamu sampai bikin onar, Om Heru bakal lapor ke polisi. Gitu. Loh, terus dia ngomong apa aja? Udah, ya cuman ngancem-ngancem aja sih. Udah, kamu gak usah pikirin. Gimana, kamu masih diikutin? Masih.
Serius ya? Aku udah nggak tahu lagi nih mau gimana. Aku udah putus asa banget. Aduh, ini gimana ya? Aduh, kenapa sih problem aku jadi bertubi-tubi kayak gini? Yaudah, Jess, udah kamu tenang dulu, kamu jangan nangis. Sekarang kamu di mana? Iya, lagi di jalan aja. Ini aku juga nggak tahu mau kemana lagi. Kalau nggak kamu temenin aku aja deh, ya? Oke. Kamu ke kafe kopi yang 24 jam itu aja, ya? Yang kopi Jawa. Ini aku muter-muterin. Kalau kamu udah sampai, biar aku nyampe. Kamu naik taksi online aja. Pasti nyampe kok, ya? Oke. Mas tahu lokasinya kan, Mas? Tahu kok, Pak. Itu kan kalau nggak salah kafe kopi favoritnya selebriti, Pak. Yaudah, Mas, turunin saya depannya ya. Oke, siap, Pak. Selamat malam, silakan. Selamat malam, Mas. Ya. Silakan. Selamat malam, Mas. Ya, Pesan malam. apa? Bentar ya, Mbak. Saya nunggu pacar saya dulu. Ya. Selamat malam, Mas. Silakan. Selamat malam, Non. Pak, Iya, maaf, Non. tolong kalau ada orang yang mau masuk ketemu saya, tolong dihalang ya, Pak. Soalnya saya lagi gak mau ketemu sama fans. Oh, siap, Non. Yaudah, Siap. makasih ya, Pak. Ya, silakan, Non. Mas, mau apa kamu? Ya, saya pengen ngopi lah, Pak. Bentar, Bapak pikir saya nggak punya duit? Iya. Nah, aja main musik-musik segala. Tetap tidak boleh masuk. Buat penggemar, tidak boleh masuk. Ayo pergi. Saya cuma pengen ngopi, Pak. Apa salahnya? Tetap tidak boleh. Ayo pergi, Pak, pergi. saya pengen ngopi dulu. Sebentar, pergi. Pak, sebentar. Nggak lama. Pergi, nggak bisa. Pokoknya tetap pergi. Ayo. Pergi. Cepat pergi. Selamat malam, Mbak. Jess. Selamat malam. Pangeran. How are you? Are you okay? Semuanya makin kacau, Pangeran. Owner alat kecantikan yang mau ngontrak aku, sekarang mau batal kontrak panjangnya dengan aku sebagai brand ambassador produk kecantikannya. Bingung. I'm so sorry for that. Tapi, Jess, kamu kan udah capek. Ini udah malam. Jadi mending kamu istirahat, ya? Jangan dipikirin dulu. Enggak. Aku nggak mau pulang. Aku udah trauma sama serbuan dari wartawan dan juga dari teror dari Aldo. Yaudah, Jess, gini. Mendingan sekarang kamu istirahatnya di hotel. Gimana? Nanti aku yang antar, oke? Aku yang antar. Kamu sekarang nggak usah mikirin apa-apa. Kamu konsen istirahat. Nanti kalau kamu udah membaik, besok kita ngobrol lagi. Mobil, don't worry. Mobil dititip di sini. Gimana?
anterin kan? Ya jelas dong, harus. Aku minta maaf ya udah ngerepotin kamu. Justru itu gunanya punya pacar. Selalu ada buat kamu. Tenang aja, Jess. Sampai kapanpun juga gue akan tetap nungguin di sini. Menangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina. Ku akan teruskan terbang, menggapai bintang. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit yang indah, istana bintang. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina. Ku akan teruskan terbang, menggapai bintang. Jembatan tanpa titian, kenyataan pahit harus dihadapi setiap hari yang tak akan pernah berakhir. Hingga kita tergerak membantu membangun sebuah jembatan asa. Di ulang tahun ke-28, SCTV kembali menyelenggarakan Jembatan Asa. Salurkan bantuan Anda lewat rekening BCA Jembatan Asa 28 tahun SCTV. Salurkan bantuan, sambungkan harapan.